kita harus melihat kenyataan bahwa demi sekarang telah mengalami yang namanya distorsi sosial. Sehingga kita harus menyikapi ini dengan analisa yang gitu. Lurah, jangan simplifikatif dong. Aduh, kok omonganmu ikut-ikutan berbusa-busa? Kamu ini bagaimana? Apakah kamu ini ketularan manusia dari jagat kasar? Lurah, jangan ambil palun dong. Edan. Sekarang para domin sudah tidak dominis lagi. Awas kalau kalian masih kacau untungannya berbicara. Kalian saya kirimkan ke kelompok-kelompok diskusi mahasiswa biar mampus. Kapok kalian. Jangan, Lurah, jangan. Jelasnya itu bagaimana? Jelasnya itu kalian ini tergolong generasi muda demit yang melempar. Cuma bisa ngomong aja, tapi ciut kalian menghadapi kenyataan. Bingung letak kalian. Apa itu? Baru menghadapi persoalan seperti itu saja sudah mengeluh, sambat, sentimental. Apa itu? Demi tidak revolusioner. Tapi kami butuh jalan keluar. Dan cuma diejek. Iya, Lurah, jangan cuma diejek. Berilah kami jalan keluar. Berilah kami petua. Berilah kami petunjuk, Lurah. Apa? Kalian minta petunjuk? Minta petua? Lo kok yang sama sering muncul di televisi itu? Tapi baiklah, saya sebagai generasi tua demit yang baik hati, maka akan saya kasih petua. Akan saya beri petunjuk pakai resep yang sudah klise. Menakut-nakuti manusia dari jagat kasar. Sudahlah, Lurah. Tapi para manusia itu sudah tidak mempan lagi. Malahan para manusia itu telah mampu membuat demit-demit imitasi yang mereka jadikan sebagai objek mendidik mereka. Terus, kita harus mempercayai bahwa kocok-kocok kita di jagat halus ini tetap patuh. Tetap senantiasa menunjukkan kesetiaannya untuk menjaga kelestarian kita. Tapi berkali-kali saya turun ke jagat kasar manusia. Nyatanya mereka sudah tidak takut lagi menghadapi perwujudan kita. Benar? Pesimistis seperti kamu itu artinya meremehkan bakti yang diberikan oleh sahabat-sahabat kita. Bukankah mereka dengan tulus ikhlas meneteskan keringat untuk menjaga kelestarian kita, berjuang habis-habisan tanpa pamrih? Ini, kamu tahu bagaimana nih Blorong masih mampu membuat manusia kalang kabut karena takut? Lurah, jangan keliru pandang dalam persoalan ini. Ini Blorong itu sekarang sudah tidak lagi membuat manusia menjadi takut, tapi justru menjadikan manusia itu malah kepincut. Kemarin sore saya baru saja menerima laporan bahwa tuyul masih mampu memperlihatkan kecelemerannya dengan baik. Tuyul? Kenapa Lurah justru simpati kepada dia? Bukankah tuyul itu yang telah mencemarkan jagat kita yang sakral karena sifatnya yang suka mencuri dan jelma itu? Tapi Banaspati masih saja membakari perhotelan dan pusat-pusat pertokoan. Kau lihat kuntilanak itu, dia semakin menguasai panti pijat tradisional. Sudahlah, Lurah tertipu. Semua bukan rekayasa kita, tapi itu semua adalah ulah manusia yang menyalahgunakan eksistensi kita. Alah, masih juga main donat kamu. Apa itu? Ini, lihatlah bagaimana sesungguhnya kerabat kita berjuang habis-habisan melawan manusia, membuat manusia berkecelakaan kesakitan. Tunggu manusia, tahu dikit sakit Bagaimana? Apakah kalian masih melakukan pacaran dedikasi mereka? Bukannya tidak ada lagi yang perlu kalian risaukan? Bukankah jagat kita ini sungguh aman? Stabilitas keamanan berkendali. Aku bukan ngomong sampai mana tadi? Bego? Entah, ya itu dia. Tidak ada gator yang berarti. Makanya kalau kalian cuma kepengen numpang cari gratisan, monggo saja kalian izinkan tinggal di tempat Jin Conference ini. Yes.
yang betul manusia-manusia itu, Lurahe. Betul. Kita memang kalah kuat. Mereka rakus memakan apa saja. Oh, hijaunya dedaunan dan hangatnya sinar bulan purnama malam Jumat Kliwon telah mereka ganti dengan jarum bulldozer dan mesin bus. Lihatlah, Lurahe, mereka rakus memakan apa saja. Gunung, hutan, pulau, sungai, telaga. Bahkan mereka juga memakan hati nurani mereka. Sudahlah Genderuwo. Aduh. Jangan bicara soal hati nurani. Kita para lembut ini tidak dikodratkan mempunyai hati nurani. Hati nurani itu urusannya manusia. Justru karena itu urusan manusia, saya menjadi takut jika alam mereka kuasai lalu mereka rusak, sehingga terjadi bencana alam. Pasti kita yang akan disalahkan. Kita ini semakin ke pojok, diinjak dan dinyanyah oleh manusia. Sudahlah Genderuwo. Kita harus membangun kehidupan kita yang rapuh ini, apapun dan bagaimanapun adanya. Yang pasti, aku sangat bersyukur karena kalian dengan tulus ikhlas melindungi Jin Corporate. Genderuwo, saya sangat tersentuh oleh pengabdian itu. Sepantasnya saya sebagai pemimpin di sini memberikan penghargaan kepadamu. Esok pagi, jika kita menggelar upacara, ingin sekali disematkan di dalam sekedar penghargaan yaitu Bintang Mahajasa Demit. Jangan Lurahe, saya tidak mau berstatus sebagai pahlawan. Kenapa? Karena bisa jadi sekarang saya menjadi pahlawan, tapi berapa abad kemudian ternyata bukan. Genderuwo, jauh kepahlawananmu itu disematkan oleh Jin Corporate. Jadi kamu akan menjadi pahlawan sepanjang zaman. Oh, Dewata! Demit tidak punya dewata. Sudahlah, Lurahe. Kita jangan sampai terlena. Kita harus bangkit membuat perhitungan dengan manusia-manusia. Waktu kita sudah mepet, Lurahe. Ya, kita jangan sampai tertipu lagi oleh manusia. Kita harus menemukan strategi baru agar eksistensi Demit tetap terjaga. Manusia harus bikin kapok. Dapatkan batu saya itu kan. Ini. Saya punya gagasan. Bagaimana kita culik wanita dari jagat kasar itu? Setuju? Staf yang baik dan benar harus bilang setuju. Ketimbang nanti saya mutasi. Itu, ingat. Apa pendapat kalian? Ini prioritas proyek. Bagaimana? Ini kesempatan baik. Siapa tahu kita juga bisa mendapatkan tandanya seperti Genderuwo. Enggak, saya sudah repot kok. Apa kamu bilang? Tidak repot, Lurahe. Pasti repot terus. Mereka datang lagi, Lurahe! Ayo, bertahan, bertahan. Loh, ini Raksi Sawanta. Kok dia sudah benar wanita dari jagat kasar itu? Aji Gurki, gua baru ngomong, lo sudah nyolong. Siapa yang memberikan kamu perintahuan? Siapa? Siapa? Genderuwo, jadi kamu yang memberikan perintah pada sesawan? Lancang! Itu artinya kamu meremehkan kewibawaan Jin Corporate. Pimpinan lagi! Aduh, Genderuwo, koordinasi semacam itu bisa mencerminkan kesatuan kita ini yang rapuh. Atau kamu mempunyai maksud lain untuk menjegal kewibawaanku? Mencemarkan kehormatan pimpinan, mempermalukan atasan, persib kamu.
rencana menganugerahkanmu bintang Mahadasa Damit. Dengan ini, saya cabut. Kebijaksanaan rancang yang dilakukan oleh Sindrowo merupakan usaha penjagalan, menolong teman sendiri, musuh dalam selimut. Laporan isyarat waspada tadi bisa diartikan sebagai siap. Nah, sekarang saya sedang terpaham dengan teknik kalian. Tabiat-tabiat inilah yang memunculkan krisis kepercayaan. Jika ada laporan dari kalian, saya tidak akan melanjutkan kepercayaannya. Harus ada perhitungan. Masuk salah tulis. Bapak sudah salah yang satu kalinya. Ya, sejak sampai datang kemari. Terus terang saja, proyek saya baru terkena angin ribut, termasuk daerah ini. Kesempatan ini kamu gunakan untuk menculik-culik konsultan saya. Bapak tahu, Bapak sudah salah yang kedua kalinya. Pak Raja, sejelek-jeleknya saya, sejelek-jeleknya warga desa saya, kami masih punya martabat untuk tidak menculik-culikan. Ketahuilah, suri konsultan sampean hilang di gondol demit. Di gondol demit. Sekarang ini apa-apa tulis demit. Demitnya itu yang kalian berdua. Pak Raja, Bapak tahu, Bapak sudah salah yang. Bang, ya apa Mbak? Saya juga lupa. Yang ketiga kalinya, ketiga. Pak Raja, saya bisa membuktikan. Kalau suri konsultan sampean memang hilang di gondol. Dan saya bisa mengembalikannya hari ini juga. Tapi saya punya satu syarat. Apa? Mohon sampai Bayar berapa? jangan bayar saya. Lantas sama siapa? Lawan desa. Bagus.
Ini motivasi kamu sulit supaya aku membutuhkan kamu. Lantas kamu saya kerjakan di Bresson. Benar, aku benar. Sudah, Bapak tahu, Bapak sudah salah yang keempat kali. Keempat kali, Pak. Asal ngomong. Pak Raja, sekarang ini yang butuh siapa? Sampean, saya, atau sampean ini nggak sadar di sini? Oh, tidak serius. Ini tadi hanya pentakan formalitas saja. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Yang jelas semua syarat sampean saya penuhi. Asalkan sulit dikembalikan pada hari itu juga. Bagaimana, Pak? Ya sudah, kalau begitu mari ikut saya. Ayo, Pak, pelan-pelan. Bangetan! Apa Anda yang berbicara? Kalian duduk dan dengarkan. Kemarin aku baru saja membaca kitab Cawo. Cawo itu adalah catatan harianku dulu. Ya betul, itu adalah buku catatan harianku sendiri. Di dalam kitab itu disebutkan sebuah negeri yang bernama Utara Rusia. Utara artinya lor, Rusia artinya manusia. Negeri kita dulu aman dan tentram. Tak ada perampokan, tak ada kekerasan, apalagi yang namanya penggusuran. Alkisah, bagaimana utara manusia membawa peralatan yang merang-rang bagaikan serigala, memporak-porandakan tempat tinggal ini. Rumah kita dirusak, harta kita diinjak-injak. Kebetulan waktu itu aku menjabat menjadi PPD. Apa itu PPD? Apa itu PPD? Nggak tahu. PPD adalah panglima pasukan Paradis. Jiwaku terpanggil untuk menghadapi agresor yang rakus. Ku bangkitkan semangat para demit yang lesu, yang parah karena patah semangat. Tapi perjuangan dan pengorbanan yang saya lakukan pada waktu itu kini telah dilupakan oleh jin konflik. Aku sebagai milik ide kini sudah tidak diregen oleh jin konflik. Bahkan dengan semena-mena dia menciptakan saya pemimpin Aceh apa itu? Historis. Oleh karena itu, saudara-saudara, aku ingin menyarankan kepada kalian agar kalian jangan mau digunakan bagendurnya oleh jin konflik. Setujukah kalian? Bagus. Kalian jangan mau dijadikan kambing hitam ataupun korban kesalahan oleh jin konflik. Setujukah kalian? Mantap. Kalian harus menunjukkan persatuan dan kesatuan para demit. Siapa berani berkata bahwa kita ini telah kehilangan tenaga? Siapa berani berkata bahwa kita
berani berkata, kita ini masih mampu berbuat. Kita tidak takut dan minder. Kita tidak menggantungkan nasib kepada siapapun, sebab kita ini adalah demi universal. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku, aku ingin mengemukakan suatu gagasan, yaitu mendongkel kedudukan jin perempuan. Setujukah kalian? Memang harus digusur. Anda memang sudah usur ya genderuwo ya. Itu gagasan cemerlang loh. Kalau perlu saya carikan investornya agar usahamu yang dulu itu sukses selalu. Bukankah begitu genderuwo? Waduh, sekarang cuma kelecam-kelecam. Padahal tadi seram. Jangan seperti banci genderuwo. Kamu itu panglima demit. Bukankah begitu para demit? Waduh, sekarang kalian ikut-ikutan bego. Padahal kalian juga tadi bersemangat sekali. Tidak. Itulah jawabannya munafik. Kompak persis paduan suara. Para demit, kapok tidak bawa rencana sunting yang direncanakan oleh si genderuwo itu. Artinya menurunkan kewibawaan jin korpret. Bagus. Itu artinya kita harus kembali ke dalam ikatan persatuan. Kita kokohkan lagi kekuatan kita ini. Kita usir jika musuh datang. Kita singkirkan rasa saling curiga. Kita pertahankan kekuatan kita ini.
Jin Pontre, kedatangan kami kemari ingin membawa surat skripnya. Ini ayo kalian. Waduh, kita dihina Rahe. Kita dikasih anak ayam. Oh, itu dikit. Nero. Jangan nekat. Kepada manusia ini kita harus penuh toleransi. Tidak perlu dipukul. Ingat ini. Sebab yang namanya manusia datang kemari selalu membawa upeti. Yang namanya upeti akan bertambah dengan sendirinya. Sabar ya. Jika memang benar Sakura, saya tambah dengan kembang goreng. Nah, betul kan? Tambah dengan sendirinya. Memang begitulah yang namanya sifat upeti. Apa Pak? Sedikit-sedikit, lama-lama menjadi mobil Innova Fortuner. Banyaklah pokoknya. Apa itu? Mobil. Saya tambah lagi dengan minyak. Banyak. Lumayan untuk kita mengutang. Jin Pontre, kedatangan kami kemari ingin menanyakan, apakah di sini terselip wanita dari Jakarta Kasar? Terselip. Aneh ya. Wanita kok terselip. Ada aku, nama wanita